kualitas wartawan pada saat itu sangat-sangat ditentukan dengan kredibilitas dan integritasnya gitu. Ini talk show, bukan podcast. Oke. Terima kasih Mas Rosso sudah bisa menyempatkan waktu untuk bincang santai bersama IDV. Kita punya program namanya Ini Talk Show, bukan podcast. Karena kita akan mau membranding bahwa podcast sama talk show itu beda. Jadi ingin supaya jangan sampai dibilang kita ngobrol gini dibilangnya podcast. Sebenarnya podcast itu cuma foto dan audio yang ada di Play Store. Saya ingin membrand bahwa ini talk show bukan podcast. Oke. Mas boleh sedikit bicara soal pengalamannya, terus siapa sih Mas Rosso itu sendiri, biar orang-orang tuh yang belum kenal, yang masih zaman-zaman sekarang itu nggak kenal Mas Rosso siapa gitu. Boleh dijelasin Mas dengan pengalaman dulu jadi wartawan. Saya Rosso Daras menggeluti profesi wartawan kebetulan sejak tahun sekitar 83-84 ya, itu kelas 2 SMA di Jogja. Jadi 85 saya sudah bekerja di koran yang lebih profesional, Jawa Pos. Sampai 87 saya ke Jakarta dan sampai sekarang. Jadi kalau bicara pengalaman mungkin ya sudah lebih 40 tahun saya menggeluti profesi sebagai seorang jurnalis, Mas Lolo. Oke, dari pengalaman kemarin itu kan artinya dari Jawa Pos ya itu kan. Selama 40 tahun itu kan tidak gampang perjuangannya, berangkat awal mengenal narsum ke lapangan apa. Setelah mendapatkan pengalaman yang sudah dijalani, ada nggak sih Mas Rosso yang namanya yang sedih lah atau yang susah gitu, karena kan banyak juga narsum itu yang kita janjian susah. Terus sama dalam perjalanan pada saat kita mau sampai narsumnya sebetulnya, aduh Mas aku tidak bisa, aku jalan. Boleh pengalaman yang unik sendiri di masa-masa saat jadi jurnalis Mas? Iya, artinya saya kadang-kadang kalau mau bicara cerita masa lalu, khawatirnya dibilang lebay, karena memang eranya sudah berubah sama sekali ya. Tapi sekadar sebagai apa ya, kalau saya katakan nostalgia aja lah, sebagai nostalgia barangkali ya, karena yang pasti pertama harus kita sepakati dulu bahwa era sudah berubah. Tidak bisa kita membandingkan era dulu dengan era sekarang. Tetapi kalau bicara era dulu, memang menjadi sangat jauh berbeda dengan era sekarang. Contoh, ketika itu saya di Jawa Pos, di mana top leadernya adalah seseorang yang bernama Dahlan Iskan, dan dia lahir dan dibesarkan oleh majalah Tempo, di mana kata-katanya, doktrinnya adalah hanya malaikat yang tidak bisa ditemui, yang bisa ditembus. Artinya no excuse ketika kamu mendapatkan assignment untuk ketemu siapapun, harus ketemu. Kalau nggak berarti kan kalau itu jelek. Jadi cerita menembus narasumber sampai berjam-jam nungguin di teras rumah, bahkan sampai larut malam kalau belum pulang ditongkrongin, subuh-subuh sudah sama. Itu zaman dulu biasa sekali. Kalau saya bercerita tentang bagaimana suka duka menunggu seorang narasumber supaya mau diwawancara hingga berjam-jam, hingga effort yang luar biasa, harus nyaris bermalam di kantor, harus nungguin betah berlama-lama, itu pada saat itu mungkin dikira ya hal yang biasa karena bersama mengalami hal yang sama. Tetapi ketika kita bicara sekarang, saya melihat ada perbedaan di mana kebutuhan tokoh atau public figure terhadap pemberitaan tentang dirinya itu kan relatively sudah semakin muncul. Ketika saya sadar saya seorang public figure, saya seorang pejabat publik, maka saya perlu dikenal oleh masyarakat. Dengan begitu saya harus dekat dengan wartawan. Saya harus mudah
ketika bisa dengan wartawan. Nah, mungkin sekarang sehingga praktek-praktek kayak semacam doorstop, ya, doorstop ya, orang semua, jadi nggak ada eksklusifnya. Nah, kalau dulu kan tidak. Dulu kan kadang-kadang orang di dekat wartawan tuh ngapain? Ada perasaan yang mungkin takut kalau muncul di koran. Karena kalau muncul di koran, kalau nggak yang bagus, yang jelek, gitu loh. Risikonya seperti itu. Sehingga kalau melihat perbedaan dulu dan sekarang, saya mengatakan sekali lagi bukan untuk diperbandingkan, tapi sekadar nostalgia bahwa itu loh untuk perjuangannya ya. Jurnalis yang muda-muda, seperti itulah perjuangan wartawan zaman dulu. Ya kan sekarang zaman sekarang tuh namanya menunggu tuh kayaknya malas gitu loh. Tidak ada buat untuk mendapatkan berita. Sampai-sampai teman-teman ya di lapangan yang saat ini saya masih di lapangan, itu mereka tuh cuma disuruh hunting. Hunting yang diambil cuma fotonya siang, diambil fotonya. Nanti maghrib difotoin lagi. Padahal dia nggak di situ. Dia hasil foto itu udah pergi. Nah, itu maksud saya tuh yang zaman sekarang ini apa ya yang membuat mereka itu harus cinta gitu dengan pemberitaan itu, bahwa dengan lu mendapat berita ini, lu termasuk eksklusif pertama. Kedua, lu ada kebanggaan tersendiri kan kalau kita bisa mendapatkan berita itu. Nah, ini kan banyak banget juga di zaman sekarang ini kan mulai beralih nih dari awal cetak, majalah, terus kembali lagi ke online text ya kan. Nah, sama muncul pula video. Nah, melihat era sekarang ini menurut Mas Roso itu apa sih yang harus kita lihat solusinya gitu loh Mas? Karena selama ini kan banyak orang sudah tidak ada lagi yang baca koran, minum kopi di pekarangan, di halaman, ini udah nggak ada. Itu kita rindu gitu kita. Penjual loper pun udah nggak ada lagi, koran nggak ada lagi. Nah, menurut Mas Roso itu pandangannya, apakah emang sudah harus eranya udah berubah atau seperti apa ya Mas? Sebenarnya kan kalau lagi-lagi karena saya udah mengalami di era itu, jadi sekitar akhir 80-an atau menjelang awal 90-an itu sudah banyak publikasi di media-media asing maupun yang kemudian ditranslate ke pemberitaan di dalam negeri yang memprediksi bahwa era media cetak itu sudah diambang kematian. Itu tahun 90-an. Sudah ada itunya ya. Ada bahwa dunia ke depan akan paperless lah, lagi-lagi kertas. Karena itu ketika barangkali Kompas masih ratusan ribu, Pos Kota masih ratusan ribu gitu loh, oplahnya maksudnya. Jadi orang mungkin masih memandang sebelah mata terhadap ramalan atau mungkin prediksi tersebut ya. Tapi akhirnya terjadi. Dan jangan salah, saya sudah mendengar prediksi bahwa platform televisi konvensional akan punah. Itu kalau dihitung sekarang 2023 mungkin sudah 20 tahun lalu juga. Sudah ada juga informasi itu. 10-15 tahun lalu sudah dengar itu. Itu kan artinya sekarang sudah semakin mendekati kenyataan menurut saya. Benar, ya. Saya kira saya sudah termasuk orang yang nyaris nggak pernah nonton televisi. Semua ada di sini. Jadi baca berita, nonton program apapun sudah di handphone. Nah, sehingga ada pergeseran yang sangat dahsyat perilaku. Sehingga menurut saya siapapun sekarang ketika orang masih concern di bidang media massa apapun bentuknya, mau itu cetak, mau itu online, mau itu broadcast atau radio, audiovisual, itu ya harus adaptif dengan perkembangan zaman. Kalau enggak ya sudah pasti akan ketinggalan zaman. Nah, kalau tadi saya kembali ke era dulu, kenapa dulu begitu militan, sekarang kok sudah tidak lagi militan, eranya juga sudah beda. Dulu industri pers itu bobot idealismenya tuh lebih tinggi daripada bobot bisnisnya. Iya benar. Sekarang kembali. Bisnisnya sekarang bisnisnya yang menonjol daripada idealisnya. Sehingga saya mohon maaf buat teman-teman wartawan, jangan saya jangan ini no hard feeling ya. Apa iya wartawan masih profesi yang agung seperti yang dulu gitu loh.
Mungkin juga sebagian udah nggak pernah merasakan seperti itu. Mungkin sebagian nggak merasakan wartawan sama dengan profesi yang lain. Dia bekerja sesuai dengan assignment. Lu tulis berita hari 3, 4, 5, ya dia kerja aja. Nggak ada passion. Gitu. Ya, benar. Itu membedakan. Toh akhir bulan terima gaji. Selesai. Jadi ketika dia mungkin ada tawaran kerja lebih baik, jangan pindah. Jadi nggak ada yang kayak zaman nostalgia lama ya. Seolah-olah itu kayak gimana gitu ya, bahkan mungkin mati-matian di profesi itu, karena ada bobot idealisme yang sangat besar yang kita pertanggungjawabkan. Mas kan kalau zaman anak sekarang ini kan merasa bahwa buat apa sih gua dapat berita juga, gua dapat apa-apa dari perusahaan sendiri, dan gua dihargain juga. Jadi ya begini aja lah, kalau disuruh kita datang nih. Yang seperti itu tuh Mas, yang masih menggerogoti jiwa muda yang jadi jurnalis, yang tidak ada effort buat mendapatkan berita itu. Nah, Mas sendiri apa sih yang harus mereka lakukan? Jangan melihat dari sisi itunya ya. Iya. Bonus lah hitungannya atau apa. Kalau Mas sendiri pernah ada pengalaman mendapatkan berita yang terbaik, terus tapi tidak juga diiniin, atau juga mungkin pada saat di tempat lain Mas diperhatiin juga bahwa dapat ini lu dapat ini gue kasih support apa gitu. Ada nggak Mas? Saya kira reward untuk seorang jurnalis itu lebih kepada, kalau zaman waktu itu itu apakah berita itu running apa tidak. Jadi pengertiannya, kalau saya bikin berita kemudian running itu artinya ada follow up news atas isu yang saya luncurkan, itu berhasil. Memang isunya bergulir terus gitu ya. Nah, kembali ke era sekarang yang menurut saya, kalau ditanya saran lebih kepada, kalau saya pribadi kepada individu, Lolo, saya, teman yang lain, kalau lu merasa wartawan, dia bekal dengan diri dan dengan cukup gitu loh. Jadi integritasmu yang dipertaruhkan, itu menurut saya. Benar. Integritas, kualitas, itu menurut saya dipertaruhkan sekarang, di era sekarang. Gitu. Karena lo ngomong apa sekarang itu wartawan, siapapun bisa jadi wartawan. Apalagi kalau disebut bahwa seorang jurnalis itu esensinya adalah menyampaikan informasi kepada khalayak. Nah, kalau pengertiannya sesimpel itu, maka setiap orang, even ada kayak semacam jurnalisme citizen journalism, itu bisa disebut sebagai seorang kalau fungsinya hanya itu. Nah, kenapa integritas maupun kualitas pribadi menjadi penting? Nah, itu akan membedakan seorang Lolo dengan wartawan yang lain, gitu loh. Kalau you punya personality, lu punya kualitas, lu punya karya. Nah, kan itu sangat jauh bedanya dengan wartawannya. Ya sudah, saya kerja jam sekian, sampai jam sekian, tugas saya nulis sekian besar, saya sudah penuhi, terima gaji sebulan, selesai. Gitu loh. Nah, last but not least adalah ketika dia sudah menapaki profesi sekian tahun, akan bertanya, karya lu apa? Gitu loh, misalnya jejak digital lu apa? Gitu. Nah, jadi sedikit banyak saya merasa saya sudah punya jejak digital, artinya saya tidak pernah tanda kutip, ini wartawan senior pasti tahu lah. Saya tidak pernah ngencingi ladang tempat saya bekerja mencari nafkah. Saya tidak pernah. Di mana pun saya bekerja, karena zaman dulu itu kan sangat orang bahasanya ibarat kata, kalau kita kerja di koran A, jarum jatuh di koran B kita dengar gitu. Itu seperti itu zaman dulu gitu ya. Harus tahu ya. Kualitas wartawan pada saat itu sangat ditentukan dengan kredibilitas dan integritasnya gitu. Nah, saya sudah bekerja di sebuah media massa, insya Allah tanpa cacat, tidak pernah mengencingi ladang tempat saya mencari nafkah. Profesi yang saya geluti, saya sudah mencetak buku sekian banyak, dan saya sudah bekerja di banyak bidang, bahkan di level nasional saya pernah bekerja di bidang-bidang yang lain gitu. Artinya itu saya menganggap bahwa capaian itu bukan bisa dimiliki oleh setiap orang, tidak. Itu hanya bisa dimiliki oleh pribadi-pribadi jurnalis-jurnalis yang memang punya integritas, punya kualitas, dan menjaga integriti dan dedikasi pada profesi. Kalau enggak, ya lo akan jadi wartawan kebanyakan. Itu menurut saya. Terima kasih Mas sudah bisa memberikan waktu
memberikan pengalaman tentang jurnalis. Next kalau ada waktu lagi saya bisa ketemu lagi, kita ngobrol lagi dengan wawancara yang lain gitu. Mungkin yang lain mungkin. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih, Bang. Ya. Oke.